Pagi hari yang indah di Bapa. Bapa Yahweh yang mulia, kemohonan dari surga. Berkenanlah Engkau Tuhan memberkati anak-anak sahabat ini. Materaikanlah namamu yang maha kudus. Sebab namamu adalah nama yang dahsyat. Nama yang menghidupkan, nama yang menyelamatkan, nama yang memberkati. Nama yang memulih, nama yang memuliakan. Bapa Yahweh, termaterailah itu pada dahi kami, pada dahi keturunan kami, anak cucu cicit kami. Terima kasih Bapa, Engkau menjamah mereka satu persatu. Bapa Yahweh, materaikanlah Tuhan, sebab itulah yang kami nanti-nantikan. Terpujilah Engkau, terberkatilah Engkau Bapa Yahweh Tuhan, apakah lakukan perintah-Mu. Dimuliakanlah Engkau kekal sepanjang zaman segala abad. Haleluya Bapa, haleluya. Amin. Borua Elohim. Nasti
segala sahabat. Jadilah rancangan-Mu yang indah atas mereka Bapa. Kelak mereka akan menjadi generasi-generasi penerus, menjadi tiang-tiang gereja-Mu, menjadi teman sekerja Bapa di tengah bangsa ini. Kelak melalui mereka Bapa dipermuliakan Tuhan. Bapa, biarlah para serapi malaikat Tuhan menyertai mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Tidak ada kekuatan lain yang membuat, yang menghalangi rancangan-Mu yang indah atas anak-anak segala sahabat ini Bapa. Terpujilah Engkau, terberkatilah Bapa yang kekal sepanjang zaman segala abad. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu, dafar-Mu Bapa. Bapa Yahweh, berkenanlah Engkau Tuhan memberkati umat melalui dafar-Mu. Biarlah kami Tuhan Engkau berkati dengan dafar-Mu yang kudus. Sebab dafar-Mu adalah sudut terang bagi jalan hidup kami. Bapa Yahweh, secara khusus hamba berdoa untuk Ibu Naftali saat ini Bapa. Bapa Yahweh, Engkau menjamah sepenuhnya. Engkau berkuasa sepenuhnya. Engkau berotoritas atas hidupnya sepenuhnya. Segala roh yang bukan berasal daripada-Mu, hamba cabut dari dalam tubuh, roh dan jiwanya. Kuperintahkan terbuang keluar, terbuang ke tebing laut, demi dan dalam nama Tuhan Yahweh Sebaot. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Demi Putra-Mu Yesua, Roh Kudus, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Haleluya Bapa, haleluya. Yang siap firman Tuhan katakan, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hari ini di Sabat kedua di tahun 2023, kita ada di tempat ini. Kita berada di bait Tuhan. Dan saya percaya ini adalah karena kasih Tuhan semata-mata. Saya menyampaikan sahabat shalom kepada saudaraku semua yang hadir. Selamat datang, selamat beribadah. Di tempat ini bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan buka firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 107. Kita akan baca Mazmur 107. Mulai ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21. Lalu nanti kita sambung ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-33. Yang ke-32. 28 sampai 32 ya. Jadi dari 17 sampai 21, 28 sampai yang ke-32. Sudah dapat? Kita akan baca bersama-sama. Saya ayat yang ke-17, saudara ayat selanjutnya. Saudara baca sesuai dengan kitab suci yang saudara pegang, ya. Nanti ayat 28 juga begitu dan sampai yang ke-32 bergantian. Demikian firman Tuhan saat saya akan bacakan. Ada orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan Yahweh dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan Yahweh karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ayat ke-28. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan Yahweh dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam,
sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan Yahweh karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sama-sama. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Amin. Berbagai orang membaca firman Tuhan, mempercayainya dan mau melakukannya. Saudara kekasih, hari ini kita bersyukur ya, Tuhan kasih kesempatan saudara bisa beribadah. Tidak banyak orang yang mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Terkadang pikiran, kemauan, keinginan daging kita bisa mengalahkan opportunity. Tuhan berikan opportunity, kesempatan untuk setiap orang untuk beribadah. Tapi hari ini saudara dapat beribadah bersama-sama, kita mendengarkan sabda Tuhan, pengajaran Tuhan, Midras pada hari ini, di tempat ini, di mana Tuhan hadir di hari Sabat, di open house, ya. Walaupun kasat mata kita, saya berkali-kali katakan, tidak melihat, tapi Bapa ada hadir. Kalau saudara memiliki iman, saudara akan mendapatkan kebenaran itu, dan saudara akan merasakan akibat kebenaran itu. Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Firman Tuhan berkata, ada orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Ini firman Tuhan disampaikan kepada kita di siang hari ini, ya, banyak orang mengalami penderitaan oleh karena tingkah laku, karena perbuatannya, karena sikap hati, karena sikap yang ditunjukkannya di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Dikatakan sehingga orang itu menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka, oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Ini Tuhan kasih tahu, ya. Jadi sakit itu sering kekasih, ya, nggak selalu sakit itu oleh karena selalu menyalahkan kalau sakit itu sudah yang menyebabkan itu setan. Ini setan ini yang, padahal dia yang tidak tunduk kepada kebenaran, dia yang tidak berjaga-jaga atas kehidupannya, yang tidak disiplin dalam kehidupannya. Sebagai anak Tuhan, disebut disciple, pengikut Yesua, itu adalah orang yang disiplin, orang yang teratur, orang yang senantiasa menjaga aturan-aturan. Ya, ada aturan-aturan main, yang ada aturan-aturan prosedur-prosedur dari Tuhan. Ada ketetapan-ketetapan dari Tuhan. Jadi kalau orang sakit itu bisa karena perbuatannya, kelalaiannya, ya, karena dia melakukan sesuatu kesalahan atau dosa, ya. Jadi penyakit itu macam-macam. Salah satu contoh saya kasih tahu, kalau sakit, kalau misalnya sakit mah, ya, karena dia tidak teratur, tidak disiplin secara makan sehari-hari, ya, makannya semaunya, jamnya semaunya, porsinya semaunya, ya, akhirnya bisa kena sakit mah, ya. Di rumah ini ada cucu saya sakit. Kenapa? Karena asal makan, saya bilang harus teratur. Karena saya lihat, asal saya tanya, udah makan belum? Wah, saya sudah selesai sarapan, dia belum makan. Ya, akhirnya kena sakit. Tapi yang barusan kita baca ini karena dosa, pelanggaran. Jadi itu berbeda.
Ya, sakit mah karena tidak teratur. Tapi karena dosa itu karena perbuatan yang senantiasa melanggar Torah Bapa, ketetapan Bapa. Ya. Ayat yang ke-18 dikatakan mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Ini proses dari orang yang sakit tadi, akibat kesalahan tadi, akibat dosa, itu dia selera makannya sudah hilang. Tidak ada lagi keinginan makan. Ya, nafsu untuk makannya sudah tidak ada. Maut sudah siap untuk menjemput dia. Karena apa? Karena dia dicengkram oleh kuasa dosa tadi, kesalahan yang dilakukan. Ya, tidak ada lagi bergairah untuk hidup, tidak ada bergairah untuk makan. Dan dikatakan mereka sudah sampai kepada pintu gerbang maut. Ayat yang ke-10 dikatakan, maka berseru-serulah mereka kepada Bapa Yahweh dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Saudara yang kekasih, orang yang berdosa ini, jikalau dia berseru-seru, dia mengetahui sumber apa yang menyebabkan dia bersalah kepada Tuhan. Dosa apa yang saya perbuat sehingga ada proses ini terjadi? Di ayat yang lain dikatakan orang yang berdosa Tuhan ampuni. Tapi Tuhan katakan bahwa proses akibat itu sering harus dilalui, saudara yang kekasih. Anak Tuhan harus mengalami karena apa? Karena kelalaiannya, karena terbabit dalam perbuatan-perbuatan dosa, sehingga ada pelajaran yang harus dilalui. Ada sebab, ada akibat. Tapi ketika dia berseru kepada Bapa Yahweh, ketika dia mengetahui kesalahannya, ketika dia minta ampun kepada Tuhan, maka Bapa Yahweh mengampuni. Orang yang mengetahui kejatuhannya, yang mengetahui sebab dia terjatuh dalam dosa dan dia menyadarinya, Bapa Yahweh itu adil dan setia. Dosa yang besar di mata Tuhan adalah pelanggaran terhadap Torah. Torah adalah isi hati Bapa. Sementara banyak pengajaran di luar sana, Torah itu sudah usang. Torah tidak berlaku lagi. Tapi hari ini saya kembali tekankan kepada saudara supaya saudara menjadi berkat bagi orang lain. Saudara menjadi transmitter, saudara menjadi transmisi, saluran bagi orang lain untuk menyatakan Torah itu sempurna. Torah itu indah. Torah itu manis. Torah itu memberi hidup. Banyak orang tidak menyadari kesalahannya, sehingga dia tidak pernah minta ampun. Tapi beberapa waktu yang lalu saya sampaikan menjelang tahun baru Ibrani, saya sampaikan kita harus mengevaluasi segala apa yang kita kerjakan. Sebab apa saudara kasih? Saudara dan saya akan pertanggungjawabkan itu. Enggak berlalu begitu saja. Saudara kerja dari Yom Rison sampai Yom Sisi, banyak hal yang saudara kerjakan. Banyak hal yang kita rancangkan, kita perbuat. Semua itu tidak ada satupun yang lewat dari mata Tuhan. Bapa mencatat semua apa yang kita perbuat. Ada malaikat pencatat yang mencatat semua apa yang kita perbuat. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, bagaimana kita bersikap, itu saya sudah sampaikan. Tuhan ingatkan saya kepada apa yang pernah saya sampaikan. Kita harus mengevaluasi. Ini yang disembuhkan Tuhan, yang berseru-seru kepada Tuhan ini karena dia mengakui dosanya. Ya.
Orang yang berseru-seru kepada Bapa Yahweh, dia akan disembuhkan, dipulihkan Tuhan. Tapi sebelum masuk kepada pemulihan, apakah pemulihan segala sesuatu apapun itu, dia harus didahului minta ampun, menyadari kalau dia tidak merasa bersalah, itu akan tetap dalam catatan Tuhan. Itu Torah, saudara yang kasih. Ketika minta ampun, Bapa itu setia dan adil. Ya, saudara yang kasih, kita harus mengevaluasi bagaimana pandangan kita terhadap ketetapan Bapa. Saudara kalau mau berhasil di perusahaan, saudara harus memandang kepada regulasi, kepada SOP, Standard Operation Procedure. Saudara harus lihat ketetapan-ketetapan yang diputuskan oleh para pimpinan kita, para direktur atau manajer di atas kita. Kalau kita supervisor, sebagai apa yang diputuskan oleh manajer kita. Kalau kita sebagai supervisor, kalau kita sebagai foreman, apa yang di garis bawah diberikan oleh supervisor kita. Ada hierarki, ada SOP, ada ketentuan. Dalam firman Tuhan begitu. Torah itu saudara harus renungkan, baca siang dan malam. 3 kali sehari saya membaca Torah. Daud menghadap Tuhan 7 kali sehari. Saudara berapa kali? Evaluasi. Berjalan enggak iman kita kepada Bapa Tuhan yang echad? Yesua datang ke dunia, dia hanya untuk membawa umatnya untuk tunduk kepada Torah. Tidak ada kitab lain. Tidak ada kitab lain. Yesua datang supaya domba itu mempunyai hidup, hidup itu dipunyai secara berkelimpahan. Tapi itu tidak ujuk-ujuk datang otomatis, tidak. Ada hal-hal yang kita lakukan, kita kerjakan, yang harus dibuat berpadanan dengan Torah. Karena apa? Karena anak-anak Tuhan mau bentuk. Mereka menjadi anak-anak Raja Wali. Anak-anak yang perkasa, anak-anak yang terbang tinggi. Mengatasi badai. Ya, kalau istri saya khotbahnya yang beberapa waktu lalu, jangan jadi burung pipit katanya. Ya. Itu ketika kita ikuti SOP-nya Tuhan, ketentuan ketetapan Torah Bapa. Kita akan naik, kita akan bersama dengan Tuhan, menjadi pemenang. Tapi kalau Torah kita remehkan, Torah itu mulai dari lingkup keluarga. Ya, saya berkali-kali sudah mengingatkan bagaimana sikap kita dalam hidup kita itu diperhatikan Tuhan. Sampai kita memandang kepada keilahian Bapa, kemuliaan Bapa Yahweh di dalam Torah itu sendiri. Saya minta saudara nanti supaya merenungkan, ya, seperti apa yang terdapat dalam Mazmur pasal 1, nanti saudara baca aja di rumah. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Supaya apa? Supaya saudara tumbuh sebagai pokok yang ditanam di tepi aliran air, berbuah, menjadi orang-orang yang berkemenangan. Apa arti orang berkemenangan? Orang yang berkemenangan itu adalah orang yang bersaksi bahwa Bapa Yahweh itu adalah Tuhan yang hebat, dahsyat dan mulia. Itu dalam hidupnya dia akan selalu berseru-seru kepada Bapa, selalu bersyukur kepada Bapa Yahweh. Saya akan lanjutkan. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Jadi tadi ketika dia berseru, setelah dia menyadari kesalahannya, dia berseru kepada Bapa Yahweh, ya, dan diselamatkan mereka. Dikatakan setelah mereka dilepaskan dari kecemasan mereka, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Saat yang sangat mengerikan, menjelang akhir hidupnya di gerbang maut, Tuhan luputkan dari liang kubur. Tuhan selamatkan dari masalah kita.
Masalah kecil, masalah sedang, masalah besar di mata Tuhan sama semua. Itu sama-sama masalah. Tapi ketika kita menyadari, oh Tuhan, ini perintah-Mu, aku belum lakukan. Aku harus begini, harus aku begini. Dan Tuhan pasti beri kesanggupan. Tinggal persoalan saudara mau apa tidak mau. Saya berharap ketika firman Tuhan sampaikan, roh Tuhan bekerja kepada saudara. Saudara diajari. 1 Korintus 2:13 Tuhan katakan, rohku akan mengajari engkau. Roh itu sendiri akan memberitahukan. Ketika saudara baca dabar Tuhan itu akan mengajari saudara. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan Yahweh karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Apakah ada tiap hari ucapan syukur kepada Tuhan Yahweh? Apakah ada permohonan ampunan kepada Tuhan Yahweh? Atau tidak merasa bersalah? Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Roma. Dikatakan semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Kita menyakiti sesama kita udah dosa. Menfitnah orang lain dosa. Tidak menghormati orang yang patut dihormati yang lebih tua kita sudah dosa. Ada semua di Torah. Kita menganggap remeh kepada orang tua, dosa. Kita bekerja semau kita, dosa. Tuhan bilang, bekerjalah sama seperti engkau bekerja untuk aku, kata Tuhan. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Enggak lakukan dosa. Saudara yang kekasih, biarlah saudara dan saya mengevaluasi senantiasa. Merenungkan Torah itu siang dan malam. Harus ada ucapan syukur kita senantiasa. Mau terus melakukan. Ketika kita baca Torah, oh ini perintah. Ada 613 misfot, 248 dan 365, positif dan negatif. Satu-satu, Tuhan bilang jadilah engkau sempurna. Tuhan katakan lakukan yang baik. Di awal dari yang baik. Ditingkatkan menjadi apa? Yang berkenan, baik, berkenan, tingkatkan lagi, levelnya naik, menjadi apa? Sempurna. Anak Tuhan itu ada jenjang-jenjangnya, grade-nya ada, di mata Tuhan akan ada diperhatikan. Tinggal persoalannya ada kemauan apa tidak untuk berubah. Saya pernah bersaksi kepada seorang pendeta Gesbah, gereja segala bangsa. Aduh Bapak, kok Bapak ketorat-toratan ya? Waduh ngeri sekali. Saya bilang kepada Bapak pendeta, Pak Gembala itu, Torah itu isi hati Bapak. Diam dia. Biarlah kita naikkan ucapan syukur senantiasa. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan Yahweh karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Bapak Yahweh katakan bersyukur kepada Bapak Yahweh karena kasih setia-Nya. Dia mau mengangkat saudara, memberkati kita, memulihkan kita. Asal kita mau dipulihkan. Arti mau dipulihkan itu mau didisiplinkan Tuhan. Disiplin itu waduh kedengarannya sepele. Ya. Mulai tingkat masuk kerja perlu disiplin.
tingkat kerja, prosedur kerja perlu disiplin. Datang kepada Tuhan perlu disiplin. Datang ke gereja perlu disiplin. Untuk tubuh sehat perlu disiplin. Dulu saya pernah belajar manajemen yang disebut PDAC. Ya, orang yang bekerja pasti mengerti. Selalu mengevaluasi, memperbaiki, yang kurang baik diperbaiki, yang kurang baik diperbaiki. Ya. Tuhan mau itu yang ada dalam hidup kita. Jadi enggak status quo, ada yang semakin kita perbaiki. Ya. Tuhan mau mengangkat saudara dan saya. Supaya apa? Saudara dan saya memiliki kekuatan bagaikan Raja Wali. Tidak seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Gembala menjadi burung pipit. Kena terpa masalah sedikit masalah, langsung tidak ke gereja. Kalau burung pipit itu kan kalau ada angin sedikit apa, bisa langsung, apa bahasa istri saya? Apa? Apa Ibu Gembala? Ya, tapi Tuhan mau saudara menjadi burung Raja Wali yang kuat, yang akan naik bersama dengan rencana Tuhan. Ya. Coba kita buka dulu Yesaya 40. Yesaya 40 ayat 31. Sudah dapat, kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan Yahweh mendapat kekuatan baru. Mereka sumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Gambaran yang kuat dari Tuhan dijadikan bagaikan burung Raja Wali. Burung Raja Wali saya pernah pelajari. Daya pandangnya, matanya memancarkan ke bumi, itu jaraknya kilometer. Ya, kalau saya nggak salah sekitar 2 kilometer, 2,2 kilometer. Bagaimana dia bisa memandang mangsanya, dia terbang dari ketebangan, dari ketinggian, dari bukit batu yang tinggi, dia terbang mengarah kepada sasarannya, langsung dengan sekejap, sap, mangsanya langsung dapat diapit oleh kakinya. Diangkat sama dia. Dan sudut pandang matanya itu sangat luas. Ya. Makanya Tuhan menggambarkan bagi Raja Wali. Itu kepada siapa? Kepada orang yang menanti-nantikan Bapa Yahweh. Apa arti menantikan Bapa Yahweh? Menantikan Bapa Yahweh artinya duduk diam di bawah kaki Bapa Yahweh. Minimal 3 kali sehari. Tefillah Sakarit harus saudara lakukan. Tefillah Minha saudara lakukan. Tefillah Marif saudara harus lakukan. Saya bilang kepada istri saya, jangan walaupun kau kerja di kantor, jangan lupa. Mama harus berdoa, tefillah, tidak boleh ketinggalan. Saudara yang kasih, bisa dilakukan? Bisa kalau mau. Tuhan senang, orang yang menanti-nantikan Bapa Yahweh itu artinya dia akan menyukakan hati Bapa. Dia merenungkan, dia baca kemauan Bapa apa, kerinduan Bapa apa. Ini banyak anak Tuhan sudah diajarin, anggap remeh. Nasihat orang tua, nasihat hamba-hamba Tuhan, nasihat ibunda kita. Kalau itu nasihat menyangkut kebenaran, daftar kebenaran dari Tuhan, jangan sekali-sekali dianggap remeh. Kenapa? Sudah kasih semua Tuhan perhatikan.
Rambut saudara sehelai yang jatuh ke bumi Tuhan lihat. Perkataan kita yang berbisik-bisik juga Tuhan dengar. Jangankan berbisik-bisik, hanya di dalam hatimu Tuhan tahu. Jadi set hati kita untuk tertuju kepada Bapa Yahweh, untuk tunduk kepada Torah Bapa. Jangan remehkan ibadah. Bagaikan burung Raja Wali, orang yang menanti-nantikan Bapa Yahweh, itu artinya dia akan duduk di bawah kaki Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ayat yang ke-22, maka berseru-serulah mereka kepada Bapa Yahweh dalam kesesakan mereka dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Ketika dia menyadari, mengevaluasi hidupnya, dia minta ampun, dia sebut satu persatu. Makanya saya ketika mengadakan mikveh, saya bilang, masuk dalam air, katakan kepada Tuhan, beri pengakuan dosa-dosamu agar ditanam, dikubur. Beri pengakuan kepada Bapa. Kadang kasih 1-2 menit untuk mereka mengakui. Supaya apa? Supaya mereka bisa terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Supaya Tuhan melepaskan mereka dari ketakutan, kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebabnya semuanya reda. Dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Orang yang minta ampun, menyesali segala sikap perbuatannya, Bapa senang. Bapa sangat senang. Dan dikatakan dibawanya, dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Artinya apa? Tuhan akan menyertai hidupnya. Tuhan akan memenuhi hasrat hatinya. Ini yang Tuhan janjikan. Saudara, kekuatan saudara di iman. Iman yang mengalahkan segala hal, apapun yang kita hadapi. Tapi iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara bilang punya iman, tetapi perbuatan itu tidak menyertai. Gak ada gunanya, saudara kasih. Kalau saudara selalu bilang beriman kepada Bapa, pasti saudara datang kepada Bapa. Saudara pasti minta tuntunan Bapa. Dengan cara apa? Datang di bawah kaki Tuhan. Saudara mendisiplinkan diri saudara. Karena Bapa itu adalah Tuhan yang teratur, Tuhan yang disiplin. Segala yang dia buatnya teratur. Teratur, segala apa yang diciptakan Bapa teratur. Galaksi-galaksi di langit semua teratur bekerjanya. Tidak ada yang tidak teratur. Dan semua kehidupan ini Tuhan mau berjalan secara teratur. Makanya kalau ada orang yang menyimpang dari keteraturan Tuhan, malam dibuat siang, siang dibuat malam, apa yang terjadi? Ini bertentangan dengan hukumnya Tuhan. Maka orang tersebut bisa jadi kurang sehat, bisa menjadi anemia, kurang darah. Karena apa? Karena melanggar aturan-aturan yang Tuhan sudah tentukan, keteraturan. Ya, saudara perlu teratur berdoa, teratur bertefilah, teratur saudara mengucap syukur kepada Tuhan. Ada waktu-waktu yang saudara mau bertemu dengan Tuhan, ada kerinduan hati. Jangan sampai berpikir hanya tunggu hari Sabat. Ya, Sabat sangat penting, tapi sehari-hari kita harus melakukan apa yang menjadi kewajiban kita di hadapan Tuhan. Ya, jadi orang-orang yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Biarlah mereka bersyukur, ayat 31, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan Yahweh karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Perbuatan Bapa Yahweh yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Anak manusia itu siapa? Saudara dan saya.
Jangan alihkan ini ke orang lain. Alihkan ke dirimu supaya itu terjadi. Keajaiban yang Tuhan janjikan itu terjadi dalam hidup kita. Ya. Saudara yang kekasih, Tuhan mau bahwa ini menjadi warna hidup kita. Keajaiban Tuhan terjadi. Karena apa dikatakan? Karena kasih setia Bapa Yahweh. Jadi Bapa Yahweh itu Bapa yang setia. Ya. Jadi saudaraku, biarlah saudara mau terus mengupgrade diri kita, upgrade rohani kita, upgrade ketekunan kita, upgrade kesetiaan kita, kedisiplinan kita, upgrade saudaraku. Kalau saudara upgrade, saudara akan disukai. Firman Tuhan katakan, disukai Tuhan dan disukai oleh manusia. Itu janji Tuhan. Ya, nanti Tuhan akan pakai saudara untuk menyampaikan apa yang menyukai kesukaan hati Tuhan. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat. Dia di sini apa siapa? Bapa Yahweh. Saudara dan saya harus meninggikan Bapa Yahweh. Pernah enggak mulut saudara meninggikan Bapa Yahweh kepada orang lain? Puji Tuhan. Saya bersyukur banget kepada Bapa Yahweh. Ya. Saya katakan kepada pejabat-pejabat gubernur DKI, staf-stafnya, saya bilang, ketika dia menyinggung nama gereja, saya bilang bagi kami, Bapa Yahweh itu adalah Sang Pencipta. Itu tangan kanan gubernur yang berhadapan dengan saya ada 8 orang. Saudara tinggikan Bapa Yahweh, Tuhan akan perhatikan saudara. Tapi kalau saudara tidak mau bahkan menyebut namanya juga saudara nggak mau, itu celaka. Saya sampaikan kepada saudara. Namanya ditulis di kitab suci bukan untuk dipelototin, tapi untuk disanjung, dimuliakan, diagungkan. Dari mulut saudara ada pujian, kemegahan. Tapi saya juga pesan kepada saudara, nama itu sangat agung dan kudus. Jangan gampang-gampang keluar dari mulut kita. Kalau bicara sehari-hari ganti saja. Kalau bicara sama teman, bilang Bapa di surga. Kalau dia sudah tahu nama Bapa, gak usah disebut nama Bapa. Yod He Wo He. Saudara ganti dengan kata Bapa. Ya, itu penghormatan kita. Jangan dengan gampang keluar nama itu. Ya, saya harap saudara memahaminya. Tapi ketika saudara bersaksi, nama itu harus keluar. Ketika saudara menyembah, nama itu harus keluar. Ketika saudara memuji Bapa Yahweh, nama itu harus disebut. Jangan saudara substitusi, jangan saudara ganti. Sebab Rasul Paulus bilang apa? Banyak bapa di dunia ini. Ada Bapa, ada Bapa, Baal, segala macam. Banyak bapa di dunia ini. Itu Rasul Paulus sudah ingatkan. Tapi ada satu Bapamu. Hanya Bapamu itu yang layak dipanggil sebagai Bapa. Itu firman Tuhan. Ya? Jangan enteng-enteng. Saya teringat ke Israel, saya ketemu sama dengan orang Israel. Saya bilang, Bapak percaya sama, saya sebut nama Bapak, Bapa Yahweh. Percaya. Tapi saya tidak sembarang menyebut nama itu. Oh iya? Maksudnya kenapa Pak? Maksudnya apa, Mister? Saya bilang. Dia bilang, saya kalau mengalami masalah-masalah yang sangat besar, perhatikan baik-baik. Kalau saya mengalami hal-hal yang sangat besar, saya akan berseru kepada nama itu, saya akan sebut. Tapi kalau masalah itu bisa saya atasin, saya tidak bawa-bawa nama Tuhan. Saya terperangah juga. Oh gitu ya bro, iya. Luar biasa. Jadi dia saat-saat yang besar, saat-saat yang genting, baru dia panggil nama itu. Selama saya bisa atasin, saya akan atasin sendiri. Itu pendapatnya. Tapi saya katakan itu tidak sepenuhnya benar. Ya, ada niat dia bahwa
ketika masalah itu sudah tidak sanggup, dia akan baru panggil, baru berseru. Tapi Torah mengajarkan segala sesuatu yang kau kerjakan, libatkanlah Bapa, ucapkan syukurlah kepada Bapa. Ya, itu bedanya. Itu ketika saudara mengucap syukur, melibatkan Bapa, itu bukan karena asal-asal, bukan karena sembarangan, tapi karena saudara tahu bahwa segala sesuatu dalam kehidupan ini, unsur nama yang maha kekal itu menentukan untuk menjadi lebih baik. Menentukan itu menjadi sempurna. Itu artinya. Itu sebabnya kalau saudara lihat orang agama lain, saya karena pernah lihat itu. Pas lagi di samping saya mau naik angkot. Dia angkot kakinya baru satu naik gini, dia langsung panggil nama Tuhannya. Dalam hati saya, ini yang saya ajarkan kepada jemaat. Saya tidak tahu dilakukan apa tidak. Saya ketika keluar dari rumah sama istri saya, langsung saya bilang, Bapak. Langsung saya libatkan Bapak. Saya muliakan Bapakku. Saya sebut namanya, saya bersyukur kepada Bapak. Saya menghargai, mengapresiasi itu orang Israel yang bilang gitu kepada saya. Hanya saat-saat masalah yang sangat besar, saya sudah tidak mampu, baru saya berseru panggil nama itu. Maka ketika jemaat saya ada ke Israel, dia pakai talitnya menyentuh itu lantai, dia marah. Bukan jemaat, hamba Tuhan di bawah sinode kita. Dia cerita kepada saya. Dia pakai talit dan orang Israel ini lihat menyentuh tanah. Ini, sit menyentuh tanah. Marah besar dia. Itu penghormatan orang Israel kepada nama Bapa. Jadi saudara yang kekasih, ya saudara beri hormat kepada nama Bapa. Biarlah mereka meninggikan dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji dia dalam majelis para tua-tua. Ada pujian di tengah-tengah jemaat, maka saudara perlu berjemaat. Maka perlu saudara berkumpul beribadah di sinagog, di gereja. Jangan sampai saudara terbabi dengan pengajaran dimanapun Tuhan ada, omnipresent. Saya sambil nonton TV juga Tuhan ada, gak perlu ke gereja. Wah, celaka. Ya, itu mengabaikan firman perintah Bapa, mengabaikan Torah. Persiapkan diri kita untuk menghadap Tuhan. Nantikan Bapa, supaya saudara terus merasakan betapa Tuhan baik, sehingga dari mulut bibir kita akan senantiasa memuji Bapa. Ya, kalau ada proses hidup yang terjadi, tetap katakan ucapan syukur kepada Bapa Yahweh. Katakan terima kasih Tuhan. Saudara yakinin saja, semuanya ada waktunya Tuhan. Ya, kalau proses itu terjadi dalam hidup saudara, karena kelalaian, karena ketidakmengertian, karena dosa-dosa kita masa lalu yang kita perbuat, membuat hati Tuhan sakit hati, membuat dia cemburu, kita mengabaikan, kita tidak bersaksi, kita tidak menginginkan orang lain menyembah Bapa Yahweh, tidak ada kerinduan di hati kita supaya orang lain memuji Bapa Yahweh, itu adalah dosa besar. Ya, saya sampaikan kepada saudara, kepada semua yang ikut ibadah online, baik di Facebook. Saudaraku, ketika tidak ada niat itu, artinya saudara tidak ada niat untuk memuliakan Bapa. Hari ini saya sampaikan kepada saudara, biarlah supaya saudara menjadi perpanjangan tangan Tuhan, saudara berharga di mata Tuhan. Kita coba buka Yesaya 52 ayat 7. Tuhan ingin mengangkat saudara bagaikan Raja Wali, bukan menjadi burung pipit bagi Raja Wali. Kita perlu semua terus di-upgrade Tuhan. Yesaya 57 ayat 6 dan 7. Kita baca bersama-sama, perhatikan baik-baik. Yesaya 52 ayat 6 dan 7.
Sudah dapat, kita akan baca bersama-sama. Perhatikan baik-baik. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah Dia yang berbicara, ya aku. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Tuhanmu itu Raja. Bapa Yahweh itu Raja. Saudara harus sampaikan kepada banyak orang. Saudara harus mau, kalau saudara mau menjadi ahli warisnya, kalau saudara mau menjadi disukai Tuhan, saudara harus sampaikan kepada orang lain, Bapa Yahweh adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Dia adalah Raja. Sehingga apa? Sehingga melalui kesaksianmu, maka akan bertambahlah jemaah itu. Bertambahlah umat yang beribadah kepada Bapa Yahweh karena saudara. Mahkota saudara bertambah-tambah. Kepala kita tidak lagi botak, ada mahkota di kepala. Tidak gundul, saudara yang kasih. Ada jiwa yang dimenangkan, ya. Ada mahkota, dengan orang yang gundul mana yang bagus? Mahkota. Coba katakan kepada kiri kanan saudara, saudaraku, mari kita sama-sama punya mahkota. Haleluya. Ya, mahkota itu hanya kita dapat ketika kita mau berjalan. Dikatakan oleh firman Tuhan, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Kabar baik itu apa? Bapa Yahweh memberikan anugerah. Anugerah terbesar itu dari Bapa Yahweh. Berita itu harus sampai kepada semua orang. Bahwa keselamatan itu datang dari Bapa Yahweh. Jadilah menjadi hamasia-hamasia kecil. Kalau saya menyebutnya dulu, jadilah Kristus kecil. Kristos. Artinya orang-orang yang diurapi Tuhan untuk menyampaikan kabar baik. Kalau saudara mau menjadi penyelamat, menjadi Mesias, menjadi Kristus, kakimu harus berjalan. Dan Bapa memandangnya, Bapa melihatnya, betapa indah kaki mereka. Oh, saya datang ke kantor gubernur, tujuan saya adalah supaya Bapa dipermuliakan. Saudara yang kekasih, tidak ada tujuan lain saya. Ketemu siapapun saya berbicara. Ya. Ketika pembukaan musyawarah daerah di Kalimantan Barat dihadiri oleh utusan gubernur. Di dalam pidato pembukaan saya menyampaikan Bapa Yahweh adalah Tuhan semesta alam. Ketika kita membuka musyawarah daerah kerja di Kupang, dihadiri oleh wali kota, pembukaan sambutan saya dalam pidato saya, khotbah saya, Bapa Yahweh adalah Tuhan Raja semesta alam. Saudara yang kekasih, jadilah saudara menjadi perpanjangan tangan Bapa Yahweh. Jangan takut, jangan gentar, ya, Bapa Yahweh menyertaimu. Ya, oleh sebab itu evaluasi semua perjalanan hidup kita, minta tuntunan Roh Kudus. Singkapkan semua. Tuhan, apa yang tidak berkenan kepadamu, apa yang harus kulakukan, apa yang harus kukerjakan sesuai dengan Torah-Mu. Sebab Torah itu indah, saudaraku. Torah itu manis. Ya. Coba kita buka Mazmur pasal yang ke-19.
Saya berharap tidak ada lagi di tempat ini yang menyembelihkan Torah. Mazmur 9 ayat 8 sampai 11 kita baca bersama-sama. 19, Mazmur 19. Ayat 8 sampai 11. Ya, saudara baca sesuai dengan apa yang saudara pegang kitab suci. Sudah dapat Mazmur 19 ayat 8 sampai 11. Sudah ya? Oke, baca baik-baik dan biar itu termeterai dalam batin, roh dan jiwa kita. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Torah Bapa Yahweh itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan Yahweh itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Bapa Yahweh itu tepat, menyukakan hati. Perintah Bapa Yahweh itu murni, membuat mata bersinar. Takut akan Bapa Yahweh itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan Yahweh itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Waduh, sempurna. Saya berharap saudara mencintai Torah Bapa, supaya saudara menjadi burung rajawa, bagaikan burung rajawa, punya kekuatan yang besar, mengatasi segala masalah, apapun yang saudara hadapi, saudara akan menjadi pemenang. Tuhan akan buka jalan saat tidak jalan. Tuhan akan pegang tanganmu. Tuhan akan sertai dengan kuasa, kuasa perkataan. Ya, itu yang Tuhan janjikan. Orang yang menanti-nantikan Bapa Yahweh, dia akan hidup secara teratur di hadapan Bapa Yahweh. Dia akan berdisiplin beribadah. Dia akan berdisiplin untuk bercakap-cakap dengan Bapa. Dia curhat dengan Bapa. Dia akan menyampaikan isi hatinya kepada Bapa. Mari kita buka Mazmur 62. Mazmur 62 kita bacakan bagaimana anak Tuhan berlaku di hadapan Tuhan. Kita Mazmur 62 ayat 8 dan 9. Sudah dapat? Kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Sabda Yahweh ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Tuhan. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Tuhan ialah tempat perlindungan kita. Selah. Saudara kekasih, curhatnya kepada Bapa. Ya. Pada Tuhan Yahweh ada keselamatan dan kemuliaanku. Jadi ketika saudara sungguh-sungguh, Bapa akan buka jalan. Ya. Ketika saudara bekerja, Tuhan akan menolong saudara. Ketika saudara akan berusaha menjadi wira swasta, Tuhan akan menolong saudara. Ya, bersahatilah dengan istrimu, bersahatilah dengan anak-anakmu, karena orang yang bersahati Tuhan akan berkati. Ya, di mana 2, 3 orang berhimpun, aku ada bersama mereka. 2 orang sepakat berseru kepadaku, maka aku mengabulkan doa mereka. Maka saya dengan istri saya 3 kali sehari sepakat bersama-sama. Berdoa kita bersama-sama kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Bapa nyatakan
kasih dan kemurahan-Nya. Saudara menjadi orang yang berarti bagi orang lain. Ya, biar melalui saudara orang lain akan memuliakan Bapa Yahweh. Kalau tidak ada orang lain yang saudara menangkan, itu sesuatu yang menyedihkan. Ya, biarlah saudara menangkan Yerusalem, itu bicara keluargamu, Judea bicara itu keluarga familimu, Samaria itu keluarga yang agak lebih jauh, sampai ke ujung dunia. Ya, saudaraku yang kasih, belajar ya, pahami maunya Tuhan. Jangan cuek, jangan masa bodoh. Ya, selagi masih ada waktu, opportunity, gunakan kesempatan itu, selalu Tuhan beri. Tapi kalau saudara sering tidak gunakan, ya, akhirnya lama-lama apa? Roh seseorang itu akan mati. Tidak ada lagi kepekaan. Roh Kudus bicara sudah tidak didengarkan lagi. Kalau sudah mati, sudah tinggal menunggu kebinasaan. Tapi saya berdoa tidak ada roh yang mati di tempat ini. Saya berdoa supaya roh yang ada di tempat ini dihidupkan Tuhan semua. Ya, itu doa saya. Siang malam saya berdoa kepada saudara semua. Ya, saya sebutkan nama saudara satu persatu. Ya, meskipun kadang-kadang ada yang terlupakan, tapi saya berusaha untuk menyebut satu persatu sebisa saya. Lalu saya katakan, Tuhan, kalaupun ada yang lolos, ada yang tidak tersebutkan, Bapak tahu. Saya merindukan seluruh jemaat dipakai Tuhan. Seluruh jemaat menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Seluruh jemaat merasakan bahwa Bapak Yahweh adalah Tuhan yang baik. Ya, sehingga dia akan berada di jemaat. Ya, tadi kita baca, supaya di tengah jemaat ada pujian, ada kemuliaan. Dikatakan Mazmur 62 ayat 8, pada Bapa Yahweh ada keselamatanku dan kemuliaanku. Jadi kemuliaan saudara itu bersumber dari Bapa Yahweh. Kalau saudara mau dimuliakan, kan ada ayat firman Tuhan, aku akan memuliakan engkau. Bapak katakan, aku tidak mau dipiutangi. Piutangi itu artinya kalau saudara berbuat baik, saudara melakukan sedekah, ya. Kalau bahasa Hebrew bersedekah, berbuat baik. Tuhan bilang apa? Engkau memiutangi aku tidak akan mau dipiutangi. Aku akan membalas, memberkatimu. Jadi tidak ada orang boleh ada kikir di sini. Orang kikir tidak masuk surga, sebenarnya. Ya, pemburit, pezina, orang kikir, penyembah berhala tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ya, jadi ketika saudara berbuat baik, kikir itu banyak. Ya, kikir secara materi, kikir secara pengetahuan, kebenaran. Dia tahu kebenaran, tapi dia menjadi laut mati. Dia tidak mau menyampaikan kepada orang lain. Ya, pelit. Mau mengajari orang, pelit, tidak mau mengajari orang. Ya, itu Tuhan tidak kehendaki. Ya, segala yang pelit, segala yang kikir itu Tuhan kehendaki. Kalau saudara mau jadi burung Raja Wali, ikutin ketetapan Torah Bapa. Ya, Bapa itu pengasih dan penyayang. Dia mau anak-anaknya juga yang anak-anak yang mengasihi dan menyayangi. Ya. Tapi Tuhan bilang jangan menjadi peminta-minta. Daud bilang apa? Dulu aku muda, sekarang aku sudah beruban. Belum pernah aku melihat orang yang berharap kepada Bapa Yahweh menjadi peminta-minta. Kenapa ada perkataan itu? Karena Bapa Yahweh adalah Tuhan yang baik. Dia adalah gembala yang baik. Baca Mazmur 23. Ya. Jadi kalau saudara bilang Bapa itu baik, harus benar-benar baik dalam hidup saudara. Kalau saudara belum mengalami hal yang baik, evaluasi. Ya. Biar kita datang kepada Tuhan, minta ampun, bilang sama Tuhan.
ini dosaku Tuhan, ini salahku Tuhan. Cukup saudara dengan Tuhan saja. Ya, nggak perlu saudara seperti agama lain, ada orang lain yang mendengarkan, tidak perlu. Ya, saudara datang kepada Bapa, Bapa Maha mendengar. Yang penting ada pertobatan, ya, ada tesufah, ada repentance, tesufah, bertobat sungguh-sungguh, ya, maka Tuhan akan buka jalan. Itulah janji Tuhan kepada saudara dan saya, ya, supaya saudara bisa terbang tinggi, naik, di-upgrade Tuhan. Dan ketika terbang tinggi itu dalam arti kita akan dijemput di awan-awan, itu karena saudara hidup terus untuk menuju kepada kesempurnaan. Ya, ketika rapture itu terjadi, itu otomatis. Jadi perbaiki semua sikap kita, perbaiki semua apa yang kita lakukan, ya, apa yang tidak teratur buat menjadi teratur, ya. Cobalah buat Bapa itu menjadi nomor 1 dalam hidupmu. Kalau Bapa menjadi top at the top dalam hidupmu, maka engkau akan membuat semuanya semakin teratur, semakin baik dalam hidupmu. Ya, ini yang Bapak sampaikan kepada kita di hari Sabat yang mulia ini. Bapak yang memberkati. Mari saudaraku, kita akan naikkan pujian. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Pemusik. Ditinggikan, diagungkan. Lagu lama ya, saya percaya saudara bisa mengikutinya. Kalau ada syairnya boleh dibuka syairnya. Haleluya. Ditinggikan, diagungkan, Bapa Yahweh, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Bapa Yahweh, Kau Rajaku. Bapa Yahweh lah Tuhan, Yahweh lah Tuhan, Yahweh berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Yahweh lah Tuhan, lah Tuhan, Yahweh lah berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kita mulakan dari awal, ditinggikan,
kuasa Bapa Yahweh, Kau Rajaku. Yahweh lah Tuhan, Yahweh lah Tuhan, Yahweh lah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan Yahweh lah Tuhan, Yahweh lah Tuhan, Yahweh lah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari kita bangkit berdiri, kita bermazmur memuji Tuhan. Tinggikan nama Bapa Yahweh. Marilah memuliakan Bapa Kudus, tempat yang maha tinggi. Bermazmur bagi namanya yang kudus, perbuatannya ajaib, perbuatan Bapa yang maha mulia. Haleluya. Tak terselang kasih dan kemuliaan, tak terbalaskan Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang penyayang. Bersyukur kepada Tuhan Yahweh karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Yahweh Tuhanku yang maha tinggi. Biarlah semua yang bernafas memuji Ya Bapa Yahweh Tuhan kami. Betapa mulianya nama-Mu di seluruh dunia. Keagungan-Mu yang mengatasi lagi dinyanyikan. Sebab semua orang yang berlindung pada-Mu
dengan sukacita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena Bapa menaungi mereka, dan karena Bapa akan bersukaria orang-orang yang mengasihi. Sebab Bapa yang memberkati orang benar, ya Tuhan Yahweh. Bapa memagari dia dengan anugerah Tuhan, seperti dari saya. Haleluya, haleluya. Biarlah semua yang bernafas berkata haleluya. Berpujilah Tuhan Yahweh semesta alam. Haleluya, takkan kekurangan yang memberikan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwaku, yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagi hadapan lawanku. Bapa mengurapi kepalaku dengan minyak, dialah ku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan Allah akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan Yahweh sepanjang masa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami
dalam hidupku. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Bapa Yahweh, Bapa Yahweh, sebab hari ini Bapa berkati, Bapa berkati sungguh lagi. Terima kasih Bapa Yahweh, terima kasih Bapa Yahweh. Bapa sembuhkan, sembuhkan, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Saya minta Bapak Artanto berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak Yahweh yang kami hormati, apa kabar Bapak? Kami anak-anak-Mu senang sekali siang hari ini boleh sujud di hadapan-Mu ya Bapak. Kami semua datang ke hadirat-Mu. Kami ingin mengucap syukur dan terima kasih ya Bapak. Sangat-sangat luar biasa kasih-Mu. Ya Bapak, Engkau terus melindungi kami. Engkau terus memberikan kelepasan kepada kami ya Bapak. Bapak Yahweh, sungguh luar biasa. Kami sangat berbahagia Bapak. Kami sangat bersyukur boleh mengenal nama-Mu. Sungguh luar biasa nama-Mu ini Bapa. Ya Bapak Yahweh, setelah kami kilas balik betapa kami masing-masing untuk menemukan nama-Mu ini melewati panjang waktu dan luar biasa dari pendampingan-Mu Bapak. Engkau yang memilih kami Bapak. Kami setelah merenung dan mempercayai bahwa Engkaulah yang memilih kami. Ya Bapak, sungguh luar biasa kasih-Mu. Engkau memilih kami bukan karena kehebatan kami ya Bapak, bukan karena kemampuan kami untuk benar, untuk lakukan hal yang baik kepadamu Bapak, tapi karena kasih karunia-Mu, belas kasihan-Mu, sungguh luar biasa ya Bapak. Ini tidak sebanding ya Bapak dengan apa yang kami terima. Namun Engkau terus memperhatikan kami. Ya Bapak,
kami benar-benar sujud dan ingin tersungkur di hadapan-Mu Bapa Yahweh. Kami serahkan seluruh hidup kami di bawah tangan-Mu yang pengasih ya Bapa. Bapa Yahweh, kami telah belajar banyak tentang firman-Mu. Sungguh luar biasa Torah-Mu ya Bapa. Kami betul-betul ingin mengabdikan diri kami, mengabdikan hidup kami hanya kepada Torah-Mu ya Bapa. Tidak ada ilmu, tidak ada buku lain selain Torah-Mu yang paling luar biasa yang kami pelajari Bapa. Falsafat orang lain yang mengajarkan begini dan begitu, tapi setelah kami pelajari, Torah-Mu adalah yang terbaik Bapa Yahweh. Bapa Yahweh, kami ingin mengabdikan diri-Mu. Biarlah Bapa, Engkau meluruskan jalan kami, Engkau membimbing kami Bapa, agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang berbakti, agar kami boleh mengabdikan apa yang kami pelajari untuk orang lain ya Bapa Yahweh. Engkaulah yang menuntun kami untuk memberitakan firman-Mu, untuk melakukan hal-hal yang baik kepada sesama manusia Bapa. Kami ingin sekali melakukannya Bapa. Ya Bapa Yahweh, kami siap untuk Engkau gunakan ya Bapa Yahweh, untuk disebarkan, untuk membantu orang lain mengerti firman-Mu. Ya Bapa, kami siap Bapa, biarlah malaikat dan Roh Kudus membimbing kami dalam setiap jalan hidup kami Bapa Yahweh. Ya Bapa, sungguh luar biasa. Kami sudah belajar, kami nanti akan kembali ke rumah kami masing-masing Bapa. Kami membawa bekal firman-Mu, kami membawa bekal Roh Kudus yang Engkau tanamkan dan hikmat yang Engkau tanamkan pada diri kami masing-masing pada hari ini. Sungguh luar biasa. Kami sangat disegarkan ya Bapa. Jadi betul-betul ini kami bicara dari hati kami Bapa. Kami sangat-sangat disegarkan dan kami mulai hari ini ingin berubah ya Bapa. Ingin meningkatkan iman kami kepadamu Bapa Yahweh. Biarlah Bapa Engkau membimbing kami. Biarlah kami digunakan oleh Engkau ya Bapa untuk menjadi cahaya bagi orang lain. Kami ingin melakukan hal yang baik. Kami akan melepaskan semua pikiran kami yang salah ya Bapa. Betul-betul kami mengaku kesalahan kepadamu Bapa. Kami mohon ampun darimu Bapa Yahweh atas pemikiran yang salah. Kami ingin berbakti kepadamu tanpa syarat Bapa Yahweh. Ya Bapa, meskipun Bapa tetap membiarkan kami mengalami banyak hal, tapi kami yakin ini adalah proses yang Bapa berikan. Bapa ingin kami menyadari itu semua, bukan karena hasil perbuatan, bukan karena mujizat yang Bapa berikan, tapi kami betul-betul Bapa ingin agar kami sadar bahwa Engkaulah Bapa Yahweh yang harus kami hormati, karena kesetiaan dan berkat darimu dan anugerah kasih sayangmu inilah ya Bapa yang membuat kami ingin tunduk kepadamu meskipun kami sedang mengalami kesulitan ya Bapa. Tapi kami yakin tanganmu yang pengasih tidak akan membiarkan kami melampaui batas kemampuan kami. Ya Bapa, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih ya Bapa. Kami ingin sekali untuk belajar lagi di hari-hari yang akan datang. Biarlah kami Engkau berkati kesehatan Bapa, agar kami boleh sehat untuk melakukan segala yang baik. Bapak Yahweh, kami teringat ada saudara kami Yeremia Sihombing saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Beliau akan dioperasi jam 2 nanti Bapak untuk usus buntunya. Biarlah Bapak Engkau memberi kekuatan kepada dirinya dan juga keluarganya yang sedang menunggunya Bapak, dan juga para dokter dan perawat yang merawatnya. Biarlah Bapa dengan tangan-Mu yang pengasih, Engkau memberikan yang terbaik kepada saudara kami Pak Sihombing. Biarlah Bapa, biarlah saudara Sihombing boleh segera pulih kembali dan bersama-sama dengan kami di sini untuk memuliakan nama-Mu. Bapa Yahweh yang kami hormati, kami kasihi, inilah Bapa doa kami. Biarlah Bapa semua yang kami sampaikan di hadirat-Mu dalam nama Yesus HaMasyiah Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita mau memberikan persembahan kita. Untuk doa persembahan, saya mohon untuk Ibu Alin pimpin kita di dalam doa persembahan.
Haleluya. Mari kita satukan doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan, kebesaran, keagungan, kuasa hanya bagimu Bapa Yahweh yang dahsyat, hebat dan luar biasa. Bapa yang ajaib, penuh kuasa, yang kami sembah, kami puji, kami agung dan kami muliakan. Bapa Yahweh yang baik, terima kasih Bapa. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Torah-Mu Bapa untuk mengubah, mendidik kami Tuhan. Biar kami lakukan Bapa. Tanamkan di dalam roh hati pikiran kami Tuhan. Biar kami jadi terang bukan jadi gelap Bapa. Biar kami menerangi setiap orang-orang di sekeliling kami Bapa. Ajari kami selalu Bapa tunduk kepada Engkau. Bapa ampuni segala dosa kesalahan kami kalau pelanggaran kami. Bapa terima kasih Engkau berkati Bapak Gembala kami Bapa yang membawa firman-Mu Tuhan. Pakai dia lebih heran lebih lagi, beri kekuatan kesehatan dimanapun dia melangkah Bapa. Engkau menyertai Bapa. Biar Bapa Engkau pakai dia Bapa. Lebih lagi Tuhan banyak jiwa-jiwa dimenangkan Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan memberi persembahan. Kami bersyukur Bapa atas berkat Engkau beri pada kami sepekan ini Tuhan. Biar Bapa persembahan ini Bapa kami percaya untuk Bapa memperluaskan kerajaan-Mu Bapa. Engkau berkati setiap tangan-tangan memberi Bapa. Engkau 30, 60 sampai 100 kali lipat. Bapa yang tidak bisa memberi Engkau jauh berkati. Bapa yang baik terima kasih. Engkau berkati usaha mata pencarian jemaat-Mu Bapa. Kami percaya Engkau memberkati. Terima kasih Bapa yang baik terima kasih. Kami mempersembahkan Bapa naikkan persembahan ini kepadamu. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus masih akan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Sambil kita memberikan persembahan kita angkat pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab
Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu semua, Tuhan yang memberkati. Untuk pengumuman saya persilakan untuk hambanya. Ya, sahabat Salom, Bapak Ibu Saudara terkasih, puji nama Tuhan kita bisa beribadah sahabat pada pagi hingga siang hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Untuk pengumuman yang pertama, besok itu ada ibadah gabungan pemuda remaja Sejabarten jam 10 pagi di Kelapa. Jadi tuan rumahnya dari GPRI Haleluya. Diharapkan seluruh pemuda remaja bisa hadir dalam ibadah gabungan pemuda pada besok hari, karena kita yang tuan rumah, jadi jangan sampai nanti kita terlihat pemudanya hanya seperti hari ini, jumlahnya sedikit. Harusnya kalau hari Minggu pemuda remaja bisa hadir bersama-sama. Kemudian untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu yang lalu, ada Yedidiah Miracle Tampu Bolon, putra dari Bapak Dr. Alfred Tampu Bolon. Tuhan memberkati buat Yedid. Dan kemudian hari ini juga ada berulang tahun Ibu Drik Marwanaya Boru Panjaitan, tanggal 14 Januari. Kemudian besok ada Ibu Mesak Tobing Boru Saragi, tanggal 15 Januari. Kemudian tanggal 17 Januari ada Bapak Herian Johannes, ini putra dari Bapak Ian Karel. Kemudian tanggal 18 Januari ada Heni Kurniati Sihombing, putri dari Ibu Li Sihombing. Dan tanggal 19 Januari ada Bapak Ignatius Romi Setiawan. Tuhan berkati buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun baik minggu yang lalu maupun minggu yang akan datang. Kemudian tadi Pak Hartanto sudah sampaikan bahwa dalam doanya bahwa nanti jam 2 siang Bapak Fitner Yeremia Sihombing akan operasi usus buntu. Topang dalam doa untuk Bapak Sihombing supaya proses operasi usus buntunya bisa berjalan dengan lancar dan segera pulih kembali dengan pertolongan Tuhan. Itu saja buat Ibu Naftali, luar biasa, semangat dengan sukacita ya Bu. Puji Tuhan bisa pulih hari ini. Pak Naftali mau bersaksi minggu depan saja. Oke. Minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa hari ini akan ada doa malam, tapi mohon maaf ditunda lagi pada minggu yang akan datang. Jadi minggu depan karena mungkin ada persiapan untuk ibadah pemuda, jadi minggu depan kita akan mulai lagi untuk doa malam di Kelapa. Itu saja pengumuman pada hari Sabat ini. Tuhan Yahweh memberkati kita semua. Sabat Salam. Haleluya, saatnya kita mau tutup ibadah kita pada siang hari ini. Kembali saya undang untuk jemaat Tuhan bangkit berdiri. Sebelum kita naikkan doa-doa syafaat kita yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Sigit, sebelumnya kita mau angkat satu pujian, besar dan ajaiblah karyamu Tuhan. Adil dan benar, adil dan benar jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu layaklah segala bangsa. Segala bangsa
Besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Katakan jemaat GPR, haleluya. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia Saya persilakan untuk Bapak Sigit pimpin kita di dalam doa. Haleluya, Tuhan. Terima kasih ya Bapak Yahweh yang ajaib. Kasih-Mu yang besar Kau curahkan pada hari ini ya Bapak Yahweh. Terpujilah Tuhan, kekal segala abad dan zaman. Terus ada bersama kami ya Bapak Yahweh. Karena kami percaya Tuhan, tanpa bimbingan, tanpa tangan, tanpa kekuatan-Mu ya Bapa Yahweh, kami bukan apa-apa ya Bapa. Kami sebutir debu ya Bapa. Kami kuat karena Kau ada Bapa Yahweh. Kami percaya Tuhan setiap langkah kami, setiap jalan kami, dimanapun kami melangkah, Tuhan akan selalu ada bersama kami. Tuhan akan terus membimbing kami. Tuhan akan terus memberikan jalan buat kami. Karena kami percaya Tuhan, tanpa-Mu kami lemah Tuhan. Hanya kuasa-Mu dan kekuatan-Mu, Roh Kudus-Mu Tuhan yang terus menguatkan kami ya Bapa. Hari demi hari ya Bapa, kami terus lewati karena Engkau ada bersama kami ya Bapa Yahweh. Terima kasih Tuhan, di hari yang indah ini, di hari yang cerah ini ya Bapa. Kau terus memberi kekuatan buat kami, terus bisa melewati segala lintangan hidup ini Bapa. Kau terus berkati kami, Kau berikan terus yang terbaik buat kami ya Bapa. Karena Kau layak Tuhan untuk disembah, karena Kau layak Tuhan untuk dimuliakan ya Bapa. Terima kasih Bapa Yahweh. Terima kasih ya Tuhan kami yang ajaib. Kami percaya Tuhan, segala masalah kami, pergumulan kami Tuhan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terus topang kami Tuhan, terus beri jalan kami ya Bapa, di dalam rumah tangga kami, dalam usaha kami, pekerjaan kami, dimanapun kami berada Bapa, dalam pelayanan kami Tuhan. Kami terus Tuhan Kau bimbing kami ya Bapa. Terima kasih Bapa Yahweh. Kami percaya Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu
terus Bapak Yahweh akan menumbuhkan jiwa-jiwa kami Bapak. Jiwa kami akan terus bertumbuh Tuhan akan firman-Mu. Biar terus kami bisa melakukan apa yang menjadi Bapak perintah-perintah-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak Yahweh untuk hari ini ya Bapak. Buat Pak Gembala yang sudah memberitakan sebagai firman-Mu ya Bapak. Kiranya Tuhan kami terus bisa mengerti apa yang menjadi firman-Mu, bisa melakukan apa yang menjadi perintah-Mu ya Bapa. Kepercaya Tuhan akan terus membimbing kami. Berkati buat Bapak Gembala kami, buat Bu Gembala kami, beserta anak cucu mantunya Kau terus berkati ya Bapa. Di dalam pelayanannya Bapa, usaha pekerjaannya Kau terus berkati ya Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak Yahweh. Dimanapun beliau melayani Tuhan, kepercayaan Tuhan yang akan menyertai dia Bapak. Beri kesehatan secara sempurna ya Bapak. Beri kekuatan Roh Kudus-Mu di dalam setiap pelayanannya Bapak Yahweh. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Kau berkati juga buat jemaat-Mu yang hari ini melayani Bapak. Buat para aliyah-Mu ya Bapak. Buat singer WL semua ya Bapak. Buat pemusik Tuhan. Kau terus berkati dalam kehidupannya, rumah tangganya, usaha pekerjaan Tuhan Kau berkati. Berkat kesehatan sempurna terjadi buat mereka ya Bapak ya. Terima kasih Tuhan. Kau berkati juga buat kami jemaat-Mu Tuhan yang belum mempunyai pekerjaan Tuhan, usaha Tuhan, Kau terus berkati, bimbing terus Bapak. Kau berkati juga Bapak buat jemaat-Mu yang sedang sakit mengalami kelemahan tubuh ya Bapak. Berkat kesembuhan sempurna terjadi. Karena Kau percaya Tuhan Kau akan hancurkan semua roh kudus, semua roh jahat yang ada di dalam diri kami Bapak. Segala sakit penyakit Tuhan Kau hancurkan. Demi nama Bapak Yahweh. Isim Masya Tuhan. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Kau berkati juga Tuhan buat jemaat-Mu, buat hamba-hamba-Mu Tuhan terus melayani Engkau di mana mereka berada. Buat Bapak Robert dan keluarga, buat Bapak Obi, Mesak dan keluarga, dan semua Bapak Daulat Ginting dan keluarga semua Tuhan. Di mana mereka melayani Tuhan, Kau terus menyertainya Bapak ya. Berkat melimpah terjadi buat keluarga besar ya Bapak ya. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan kami akan pulang bawa berkat-berkat-Mu ya Bapak. Kami membawa pulang tidak sama dengan kami datang Bapak Yahweh. Percaya Tuhan, semua karena kebaikan-Mu ya Bapak Yahweh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Yahweh. Seperti Bapak Yahweh yang sudah mengajar kami di dalam kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami pada hari kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena kami bawa yang punya kerajaan dan kemuliaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang maha mulia. Terpujilah Engkau Tuhan yang maha kuasa, Raja segala raja, penebus Israel. Terima kasih Tuhan buat Syabat yang mulia di mana Bapa telah memberkati umat-Mu
Umat yang memuji-muji Engkau Bapa, yang mendengarkan dabar Torah-Mu yang kudus. Bapa Yahweh, biarlah Bapa terus beracara membawa umat-Mu, membawa kami semua Tuhan masuk dalam rancangan Tuhan yang indah. Bapa Yahweh, terima kasih, berkati semua anak-anak-Mu Tuhan yang datang membawa persembahan syukur kepadamu, persembahan perpuluhan, kasih sayang mereka kepadamu, pekerjaan Tuhan. Bapa, apa yang ditabur biar mereka tuai berlipat kali ganda ya Bapa. Tuhan, segala kebaikan, kebajikan, semua yang mereka kerjakan, Bapa Yahweh, Engkau memperhitungkan. Engkau berkata Engkau tidak mau dipiutangi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah anak-anak bertumbuh terus dan bertumbuh dalam rancangan Tuhan yang indah. Bapa Yahweh yang mulia, kami berdoa secara khusus Tuhan, kembali yang berdoa untuk Bapak Fitner, Jeremiah Syohombing. Bapak, kalau hari ini Tuhan sekitar jam 2 akan direncanakan operasi usus buntu ya Bapak. Bapak Yahweh yang berserahkan hidup ini dalam tangan Tuhan. Berkati para dokter, semua yang terlibat dalam operasi ini Bapak. Engkau mencamang, Engkau ambil kendali Tuhan. Lebih namamu yang Bapak Yahweh yang Maha Kuasa. Biarlah operasi berjalan dengan lancar, hasilnya sempurna. Bapak Yahweh bekerja dengan ajaib. Dan kesembuhan dengan segera terjadi. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau Bapa Yahweh Tuhanku yang Maha Kuasa. Bapa, hamba berdoa juga Tuhan untuk anak-anak-Mu yang pada minggu ini akan berulang tahun, baik hari ini Tuhan, Caroline, mamanya Cire Tuhan, maupun Tuhan yang lain-lain Bapa, mulai dari besok, Devi dan seterusnya. Bapa, hamba serahkan semua mereka dalam tangan Tuhan. Bawa mereka untuk masuk dalam rancangan-Mu Bapa yang indah. Bapa, biarlah terus Tuhan Kau berikan hikmat sehingga hidup mereka terus berpadanan kepada kehendak-Mu Bapa. Engkau dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yahweh yang mulia. Terpujilah Engkau kekal sepanjang zaman segala abad. Haleluya. Bapa Yahweh yang mulia, hamba berdoa Tuhan untuk rencana pembangunan di tempat ini. Bapa, hanya Engkau yang sanggup melakukannya. Tuhan, biarlah Tuhan apa yang hamba lihat dalam visi hamba-Mu, biarlah sinagog berdiri di tempat kirim. Bapak, kirimkan para donatur, kirimkan para pengusaha-pengusaha, kirimkan penguasa-penguasa, kirimkan pejabat-pejabat, kirimkan orang-orang yang Kau berkati, kirimkan orang-orang yang terbeban untuk mengasihi Engkau, kirimkan orang-orang yang mencintai Torah-Mu, kirimkan orang-orang yang menyatakan kemuliaan dan kebesaran-Mu. Biar di tempat ini Tuhan, di menara tertingginya, ada nama-Mu yang Maha Kudus ya Bapa. Di bawah nama-Mu yang Maha Kudus ada 7 panji roh Bapa Yahweh. Sehingga setiap mata yang memandang Tuhan, mereka akan bertekuk lutut, sujud menyembah dan mengakui Bapa Yahweh lah Tuhan yang Esa, Tuhan satu-satunya yang menjadikan langit, bumi, laut dan segala isinya. Terima kasih buat anugerah yang Bapa berikan, Yesua yang Kau berikan, para nabi yang Kau berikan. Bapa, kami bersyukur atas anugerah yang Kau berikan. Anak domba Paskah yang tersembelih, yang menjadikan kami layak untuk sebagai anak-anak-Mu, sebagai ahli waris-Mu. Bapa, hamba menanti-nantikan pertolongan-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa, pakai semua anak-anak-Mu di tempat ini yang telah beribadah menjadi perpanjangan tangan-Mu, menjadi transmitter untuk menyatakan kebesaran, keagungan dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhanku. Bapa, pertemuan kami dalam ibadah Sabat yang akan datang, biarlah anak-anak-Mu terus semakin mencintai Bapa. Memasuki hari kerja dari Yom Rishon sampai Yom Sisi, Bapa, hamba serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Pekerjaan tangan mereka, Tuhan buat mereka, promosikan mereka di manapun mereka beraktivitas. Bapa hadir, para serapim malaikat-Mu hadir dan memberkati segala usaha pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa, Engkau mendatangkan pembeli bagi anak-anak-Mu yang berusaha berdagang. Engkau mempromosikan anak-Mu yang bekerja di kantor, di perusahaan swasta, maupun profesi mereka Tuhan. Bapa yang membuat mereka Tuhan mengangkat derajat mereka. Engkau mengupgrade level mereka menjadi anak-anak yang diberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yahweh, syukur padamu. Saudara yang kekasih, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa Yahweh. Tuhan Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yahweh menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yefarika Yahweh feis mereka. Yair Yahweh panai pelika vikunika. Yisa Yahweh panai pelika veyasem mega shalom. Amin. Abi todaraba. Abi Amin, amin. Sahabat Shalom semua, Bapak Yahweh memberkati semua.